Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Mau, katakan, saya mau. Ketika kita mau, saudara yang kasih, selalu saja pertolongan Tuhan. Saudara yang kasih, Tuhan tidak mencari orang yang hebat. Walaupun orang-orang hebat banyak yang dipakai Tuhan. Tapi Tuhan mencari orang yang punya hati yang rela. Orang yang berkerelaan akan menjadi orang hebat di kemudian. Tapi orang hebat yang tanpa kerelaan akan terbuang dan tidak ada guna. Pastikan itu. Bagaimana kita bisa menjadi teamwork yang kuat dan siap untuk bisa mengelola semua sumber daya manusia, karunia, talenta, dana, dan sebagainya, sehingga bisa menghasilkan suatu produk jasa pelayanan yang bisa menjangkau banyak jiwa dan mewujudkan 4 legasi. Bagaimana bisa terjadi itu? Dimulai dari perubahan yang akan kita kerjakan. Jadi pendekatannya yang membawa kepada perubahan-perubahan. Kita tidak mendekat lakukan sesuatu yang rutin saja, tapi diharapkan perubahan-perubahan yang bisa membawa hasil yang lebih signifikan, ya, lebih berarti. Nah, perubahan itu penting untuk setiap perusahaan atau gereja yang lain. Perusahaan itu sama dengan gereja, atau gereja itu bukan. Gereja sama dengan sebuah badan usaha. Betul itu saudara yang kasih? Di BUMN, di bank, di perusahaan swasta lainnya, mereka kelola keuangan. Mereka kelola sumber daya, tenaga, kerja. Betul kan? Kita juga begitu. Kita kelola uang jemaat yang diberikan dan hasil-hasil yang dikerjakan oleh jemaat dalam bentuk bisnis dan sebagainya. Lalu kita pegang uang, lalu kita kelola. Lalu ada staff full. Lalu saudara yang part time, artinya saudara yang tidak full time seperti kita, tapi saudara meluangkan waktu 1 minggu 1 jam atau setengah jam atau pengaturan sebagainya. Nah, itu semua adalah sumber daya yang penting bagi sebuah perusahaan atau gereja. Jadi pengelolaan gereja itu sebenarnya kalau kita pakai mengelola perusahaan, kita akan maju. Kalau kita kelola gereja tanpa memakai manajemen perusahaan, saudara, kita pasti akan gagal. Kenapa? Masalahnya kita pakai komputer, kita pakai waktu, kita pakai tenaga, kita pakai uang. Cuman kelolanya tidak seperti perusahaan-perusahaan sehingga mereka beruntung. Kita kelola yang saudara, ya rusak, ya pinjam tak tahu kembali, ya siapa tanggung jawab siapa tanggung jawab apa. Akibatnya apa? Kita punya banyak barang, banyak uang, banyak orang, tapi kita mubashir, tidak digerahkan seperti satu perusahaan. Itulah sebabnya awal tahun ini waktu saya berdoa, diskusi dengan para penatua, kita mesti manage seperti ini. Karena ketika kita lakukan sebuah transformasi perubahan dalam sebuah organisasi, maka kita akan masuk kepada satu transisi yang menuju kepada hal yang lebih baik. Di mana saudara yang kasih, masa depan itu tidak datang, tapi kita yang menghampiri. Cara menghampiri salah, masa depan itu ada di sana, tapi kita tidak pernah sampai. Waktu kita habiskan, tapi kita tidak pernah mendapatkan yang terbaik dari masa depan. Itulah sebabnya transisi menuju masa depan yang lebih baik ini dibutuhkan pengaturan, pendekatan, manajemen yang membawa perubahan-perubahan yang membaik, yang lebih baik. Perubahan adalah pendekatan yang penting dari satu gereja. Kita pada saudara tahu istilahnya, yang tinggal tetap itu adalah perubahan. Yang lain akan berhenti, tapi perubahan akan jalan terus sampai kita temui kedatangan Tuhan. Nah, transformasi organisasi atau manajemen sebagai proses transisi dari saat ke saat, dari satu keadaan ke keadaan yang lain menuju masa depan sebuah gereja yang lebih baik, sebuah pelayanan yang lebih baik, atau sebuah perusahaan yang lebih baik. Nah, gereja
atau perusahaan, saya sebut gereja atau perusahaan, saudara mengerti ya. Jadi konsep pengelolaan itu kita mesti berpikir bahwa mengelola gereja sama dengan mengelola perusahaan. Itu yang saudara mesti tahu. Saudara yang bekerja di sini full time, saudara yang juga memberi waktu, memimpin komsel, pujian penyembahan, doa, bergerak di pendidikan, di legasi-legasi yang ada itu, kita semua punya konsep bahwa kita ini berada di sebuah perusahaan. Sehingga pengelolaannya akan menjadikan kita orang-orang profesional yang bisa menghasilkan sebuah produk, jasa pelayanan, atau barang yang bisa kita hasilkan dan dapat ditawarkan dengan nilai yang tinggi. Seperti itu. Karena kalau gereja mau maju di masa yang sedang ada ini menuju masa depan, maka kita harus menghadapi proses perubahan. Jadi perubahan itu bisa dimulai terjadi dari luar, tapi yang paling tepat itu perubahan itu mulai dari dalam. Kalau saya berubah, yang lain akan berubah. Coba katakan demikian. Kalau saya berubah, yang lain akan berubah. Kalau saya berubah, kamu berubah. Dan perubahan yang direncanakan sebagai satu struktur yang dikoordinasikan dengan cermat. Itu penting. Kalau perubahan tanpa dikoordinir, kita akan kembali lagi kepada hal yang ada orang bilang, oh Kupang ini punya masalah dengan sampah. Solusinya bagaimana? Kalau saya melihat, sudah ada oto-oto yang bisa angkat sampah, cuman orang tidak bisa membedakan caranya mengangkat sampah itu bagaimana. Bukan hanya angkat naik. Bingung. Dan sampah akan menjadi penyakit. Sampah akan menjadi uang kalau kita angkat plastik dengan plastik, yang basah dengan yang basah, maka dengan sendirinya kita di sini rambang semua jadi satu. Nah, kita bilang itu masalah. Masalah ada, solusinya bukan hanya ada otot dan tenaga, tapi bagaimana kita mengelola. Itulah sebabnya Kupang tidak akan bersih kalau kita tidak tahu cara mengatasi sampah yang ada. Kalau kita masih selama kita, dan itu dimulai dari rumah kita. Cara membuang sampah, menempatkan sampah. Ini ulang-ulang. Di rumah Ibu Messi selalu kasih tahu ini sudah ada, taruh, tulis lengkap. Tetap besok periksa sama, ya, pembalut sama dengan gelas aqua. Padahal gelas aqua itu jual dapat uang. Betul, saudara? Jadi itu harus di-manage. Sama juga dalam gereja begitu. Kita harus bisa memanage dengan cermat. Kalau tidak, saudara kasih, kita tidak akan mengalami kemajuan-kemajuan yang berarti. Ya, tetap sama. Nah, proses dalam mendukung kemajuan ini harus terintegrasi semuanya. Kita mesti nggak bisa, oh kamu enggak. Kita mesti lihat sebagai satu rangkaian sistem, ya, yang digerakkan secara bersama-sama. Nah, manajemen dalam satu perusahaan itu penting. Gereja harus dikelola seperti itu. Untuk apa? Supaya kita bisa di-manage untuk berubah terus meningkat sebagai perusahaan Tuhan yang memiliki hasil. Nah, keberhasilan atau kegagalan gereja Tuhan sebagai satu perusahaan itu sangat dipengaruhi dengan kemajuan itu sendiri. Kalau kita tidak maju, sebenarnya kita gagal. Tidak ada cerita bilang, saya tidak maju, jadi tidak. No. Kalau tidak maju sama dengan gagal. Saudara mesti pikir itu. Kalau kita hanya biasa-biasa, berarti biasa gagal. Nah, ini harus kita mesti pikirkan. Pemikiran-pemikiran ini harus terbawa dalam pikiran kita, ya. Karena tanpa perubahan atau ketiadaan perubahan, kegagalan sudah menganga di depan kita. Apakah gereja ataupun satu perusahaan, pasti dia akan ditelan oleh kegagalan. Dan risiko kegagalan itu akan besar. Kegagalan gereja ini bukan kita tidak masuk surga, kita tidak mencapai apa yang Tuhan inginkan kita dapatkan di bumi ini, hasilkan di bumi ini, menjangkau jiwa, berkembang, dan banyak hal lain. Karena itu kita memerlukan manajemen yang memadai agar gereja dikelola sebagai satu perusahaan bisa dapat maju. Kata kuncinya apa? Atau keywordnya apa? Keywordnya ini, kata kunci. Keywordnya itu kinerja, perubahan, strategi. Kasih tahu di kiri kanan, kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Kasih tahu saya. Kinerja, perubahan, strategi. Kinerja saya pikir-pikir, saya bisa bikin PowerPoint, saya bisa kelola khotbah-khotbah. Sehingga tadi saya coba, tadi kenapa? Karena saya tanya
Elvis atau Gap, kenapa kok saya sudah download PowerPoint, kalau di PowerPoint saya di komputer keluar suaranya? Kenapa di sana tidak keluar? Apakah tapi saya masih belajar. Saya tidak bisa bilang, bayar staff. Mau bayar staff berapa? Saudara yang kasih, kita tidak bisa, tadi kata kuncinya tadi saudara, saya punya kinerja tidak ditentukan oleh orang lain. Katakan, sayalah yang membuat saya maju, katakan. Nah, itulah sebabnya saya mengupayakan apa yang ada pada saya. Belajar untuk bikin, coba untuk download, bikin edit yang kecil-kecil, yang biasa-biasa. Kenapa? Karena supaya saya tidak beban orang lain. Karena saya bisa lakukan sendiri kan? Iya toh? Saya bisa edit, saya bisa bikin PowerPoint. Belakangan ini saya sudah bikin sendiri, walaupun jelek-jelek, tapi saudara kan bisa baca, dan saya dengar orang bilang amin semua kan? Nah, itu saya pembikin. Nah, saya tunggu Gap Sun bisa, tunggu Sun bilang, kakak, nanti bapak, saya hari Sabtu malam baru datang bikin. Bapak boy, Sabtu malam, kalau udah niki-niki sampai sore, takari, ban pica, hari Minggu saya bikin apa? Iya toh? Karena saya mesti belajar. Kalau belajar bikin PowerPoint, saya tuh, lu training saya. Karena bikin dia training saya bikin. Saya yang tingkatkan kinerja saya. 1 minggu saya bisa hasilkan berapa macam khotbah. Itu kinerja. Saya bisa bikin apa dan apa. Saya bisa lihat. Sehingga waktu-waktu saya itu, saya bisa pertanggungjawabkan kepada istri saya. Kamu dari mana? Saya udah bikin ini. Kamu dari mana juga? Saya bikin ini. Saya bisa bertanggung jawab kepada jemaat, kepada penatu yang lain. Saya bikin ini. Oh begitu. Gak bisa. Percaya saja, dia berdoa. Siapa tahu dia tidur. Nah. Lalu yang kedua, kinerja. Itu kinerja. Jadi kita mesti tahu kinerja kita. Saudara sebagai seorang aser, kinerjanya dia apa? Wow. Dia punya kinerja, kalau aser ini rapi semua, dia bisa hitung berapa banyak orang yang hari dan hari, yang baju batik berapa, yang kos kaki pakai berapa, yang kone berapa, yang kenapa? Karena dia kinerjanya efektif kan, nggak bisa. Aser. Assalamualaikum. Nah, kita nggak bisa begitu. Kita mesti tingkatkan. Bagaimana supaya aser saya itu orang, yang satu kalau aser bet sangat senang, tapi yang satu kalau aser muka asam babangka karena mana kok? Nah, kinerjanya buruk. Iya toh? Begitu kakak. Jadi kita mesti lihat, pikirkan, saya yang mesti bikin, apa yang saya kerjakan. Jadi kita menjadi jemaat, menjadi staff yang betul-betul kita bisa bawa hasil kehadiran kita dalam sebuah pergerakan. Kemudian perubahan. Perubahan itu adalah bagian yang saya selalu. Ibu Mesa selalu kasih saya, kalau khotbah begini. Karena kan saja, lu khotbah saya, tapi saya tidak bisa bilang begitu. Ibu Mesa, nanti dia bilang, nah lu pimpin pendidikan, lu jadi politik sudah. Nah, saya juga kewalahan kan. Oke ibu, lalu apa lagi? Baik ibu, walaupun hati suka, tapi apalah ibu. Maunya cepat sudah. Tapi Ibu Mesa kan orangnya begitu. Kotong lihat semua baik, tapi datang, John Dede, kenapa ini? Kenapa? Wih, John Dede berusaha, aduh kakak, sampai gugup saya itu barang ada, bilang sana ada. Padahal ada di situ. Tapi saya mesti belajar berurusan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Perubahan. Berarti saya mesti berubah. Jangan bilang, dengar. Alkitab juga bilang, dengar. Tapi nggak apa-apa. Mungkin dengar 100 kali, kalau saya simpan, tidak pakai, berarti saya heret khotbah irit 3 menit. Ya puji Tuhan, 3 menit itu bisa lakukan. Jadi sampai detail-detail kayak begitu. Karena memang saya pengkhotbah. Nah saudara juga jangan bikin pengkhotbah, karena saudara bukan pengkhotbah. Percuma juga. Saudara bikinlah dengan apa? Bagian-bagian saudara. Main musik yang lebih efektif, pimpin yang efektif bagaimana? Ya toh? Asalnya efektif bagaimana? Pelayan konsep bagaimana? Pendoa yang efektif bagaimana? Kita perubahan-perubahan yang menuju lebih baik. Lalu strategi dipakai sesuai dengan keadaan. Masing-masing orang punya strategi. Gereja ini punya strategi yang kita pakai untuk menjangkau kota dengan menerapkan dan mewujudkan 4 legasi. Itu strategi kita agar kita dikenal, diketahui. 4. Nah, karena itu dibutuhkan Chief Executive Officer atau yang kita sebut CEO. Ya, CEO. Chief Executive Officer. Kalau saudara datang di perusahaan-perusahaan, ini CEO-nya, CEO-nya ini. Wah, CEO-nya. Ya. Nah, saya minta supaya Ibu Melse bisa, karena Ibu Melse juga tidak banyak lagi di pendidikan, hanya 25%. Ibu Melse bisa
pakai waktu untuk bisa memanage. Nanti kalau ibu dapat tugas yang lagi lebih besar nanti di kemudian hari, itu kita akan ceritanya lain, nanti diatur. Tapi hari-hari ini saya bisa minta Ibu Mese, dia sebagai pejabat tinggi eksekutif VLC. Ibu Mese, CEO-nya. Jadi kalau bos manajernya apa? CEO-nya siapa? MF. Wah, itu cocok karena MF tuh orangnya di mata nabinya. Saya tidak tahu, Ibu Mese bisa tahu. Tapi nanti yang kerjakan saya, saudara. Tapi nggak apa-apa, ada mata. Supaya kaki jalan yang jangan tabrak-tabrak. Nah, CEO-nya itu, saudara kasih. Buktinya dari mana dia bisa maju? 25 tahun pimpin unit bangsa nggak pernah utang gaji. Berarti dia berhasil. 25 tahun pimpin satu yayasan maju. Berarti kita bisa bayar orang dari luar itu mahal jadi CEO. Tapi jemaat ini sudah biayai kita akan. Nah, eksekutifnya apa? Manajer-manajernya ini dia di sampingnya itu ada 3 penatua. Satunya siapa, saudara? JDD. Manajer yang berikut, wakilnya siapa? Bapak Ranti, yang itu Bapak Elvin. Nah, 3. Tepuk tangan dulu bagi eksekutif dan juga wakil-wakil manajer. Nanti mereka akan dikasih tugas. Lalu saya tanya, Pak John F di mana? Pak John F rambang semuanya. Saya fasilitator dan motivator. Motivatornya apa? Saya menerima pesan dari Tuhan, saya kelola dalam bentuk sebuah pelayanan yang baik kepada saudara. Saya fasilitator. Fasilitator itu orangnya, barangnya disebut fasilitas. Saya siapkan fasilitas. Saudara, tadi Ibu Stefani bilang, Bapak John F, ini ruangan kalau kita bangun ini, kalau hanya untuk pakai kega saja, mubazir. Jadi mau apa? Nanti kita akan bikin TK playgroup yang bebas punya, tapi kasih harga 50%. Murid pertama, Nikodemus Lobo, alias cucu saya. Nah, Oke, saya siap. Nah, nanti mulai minggu besok ini kita sudah mulai belajar bareng sesuai dengan persembahan yang masuk, kita bangun supaya Kega bisa pakai, tapi juga nanti anak cucu kita bisa sekolah di TK Fungate. Itu mahal, Fungate dari Malaysia punya program. Nah, saya fasilitatornya. Pokoknya saudara lapor, visi kita membutuhkan barang ini, kasih saya waktu. Anak Patrick sudah kasih tahu, Kak, Bapak, kita perlu bahan ini, saya tunggu tahan sedikit anak, nanti kita pun gedung 2 sudah jadi, ini barang-barang semua saya drop di atas, kita pakai new brand di sini yang paling bagus, ya. Ya, tidak ada tepuk tangan kok. Kita beriman. Ini lampu-lampu semua kita drop, pokoknya semua ini drop, kasih kosong, kursi semua drop, ganti new brand di sini semuanya. Tapi gedung 2 di atas ambil dulu, Kakak. Nah, nanti gedung latihan sendiri, Kakak. Dan musik juga latihan sendiri, semua sendiri-sendiri, rusak tanggung sendiri juga, Kakak. Nah, tapi ruangan kita siapkan supaya dong pokok-pokok itu saudara kasih. Ini hari Minggu kita bisa pakai sehingga umur panjang pelayanan. Oke, saudara bisa tangkap di sini ya. Jadi tugas saya itu motivator dan fasilitator. Mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa saya bisakan, yang tidak tahu saya beritahukan. Kalau sampai tidak mau tahu, tidak mau ada, tidak ada, kamu berangkat dari sini. Ya, kita harus menjadi satu tim yang bisa kuat. Nah, kemudian pihak manajemen gereja itu erat hubungannya dengan berbagai fungsi-fungsi seperti apa? Misalnya penetapan, pengorganisasian, penyusunan, siapa tempatkan di mana, bagian ini, bagian itu, lalu pengawasannya. Nah, sumber daya adalah salah satu faktor yang penting, yang utama pada suatu perusahaan atau gereja, dan juga modal usaha. Nah, gereja memiliki sumber daya manusia yang hebat, bukan karena kita berpengetahuan yang tinggi saja. Dengar, kehebatan kita karena roh hikmat ada dalam diri kita. Amen. Yesus tinggal dalam kita, itu ada hikmat. Makanya 1 Korintus 1 ayat 30 dikatakan, He is our wise, justified, redeemed, and sanctified us. Dia adalah hikmat kita, membenarkan kita, menguduskan kita. Nah, jadi saudaraku yang kasih, sumber daya ini kita memiliki Roh Kudus dalam kita yang hebat. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih, jangan pernah menilai kita nih orang-orang yang biasa. Saudara mesti lihat bahwa dalam dirimu ada potensi yang tidak dimiliki oleh CEO yang lain manapun yang tanpa roh Allah. Amen. Saya bersaksi kepada saudara, kalau saya diberkati Tuhan dengan cara Tuhan, hikmat Tuhan, Tuhan bisa bekerja di dalam dan melalui saya.
itu spirit turun atas saudara. Amen? Bisa. Saya sudah bilang kepada saudara, saya ini bodoh. Orang kalau sudah nggak saya, woi Karbo. Mereka panggil saya begitu. Sampai saya kadang kumpul keluarga tuh saya paling minder. Saya kumpul keluarga, kata Mami Febri ke sana. Oh pada panggil. Nanti kalau orang kumpul semua di rumah, saya suruh di belakang. Kenapa? Suruh baca saya tidak tahu. Tapi pukul nomor 1, saudara guys. Tapi sudah lihat ketika saya 11 tahun mulai mengerti. Kepala sekolah Ibu Ispel Okele sudah kenal kan? Dia catat khotbah saya tiap minggu. Itu yang dulunya saya lihat saya masuk di dalam bokolong itu di parit-parit. Jadi kalau dia lihat lah, potong jadi air semuanya. Tapi saya kembangkan. Coba pegang tangan saudara, katakan, dalam diri saya ada potensi Roh Kudus. Katakan. Saya cerita kepada orang-orang bahwa kita punya gereja. Yes itu dorm. Yes itu apa Pak? Ya bukan. Yes itu youth English. Weh Pak dorm bahasa Inggris kok? Saya bilang iya kita bahasa Inggris. Ini videonya. Pak John saja kok? Bukan, ada John yang lain. John Dede, John F, Elvis Lobo, semua Inggris. Walaupun awal dengan Inggris, akhirnya dengan bahasa Roh, nggak apa-apa. Tapi kita berani memulai. Cari di Kota Kubang. Siapa yang berani deklarasi kita English service? Nggak ada. Betul tuh saudara? Itu potensi. Kenapa? Karena saya sudah lihat ini. Salah satu anak saya Ruth dapat visa itu Mami, karena dia pintar bahasa Inggris. Karena dia punya sertifikat bahasa Inggris. Salah satu Tuhan pakai itu. Sehingga waktu kita aplikasiin visa dia nggak pakai bayar 500 juta lagi. Karena ini orang pintar bahasa Inggris. Ini sertifikatnya. Dia ada sertifikat sekolah Alkitab. Langsung. Itu kemurahan. Tapi saya tidak diam-diam. Lu mesti belajar. Naik kita, yes itu adalah Petir dan kawan-kawan. Bukan, yes itu kita semua, saudara guys. Kita belajar, kita tingkatkan potensi itu. Amin, saudara-saudara. Nah, itu dong. Oke, jadi lalu VLC memiliki dana tanpa batas. Sumber daya kita tidak terbatas. Dana kita tidak terbatas. Kenapa? Ya, dengan kerelaan. Kalau kerelaan, dengar saya. Kalau kerelaan, kita akan sampai pada satu titik. Orang bisa kasih sedikit dan orang bisa kasih sebanyak-banyaknya. Berarti kita tanpa batas. Lihat, SDN tanpa batas, dana tanpa batas. Coba saudara bayangkan satu perusahaan, sumber daya manusianya bikin apa bisa, mau beli apa saja bisa. Itu perusahaan tidak dapat bangkrut. Kecuali dunia kiamat.